Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Toha, perwakilan dari bidang UMKM, kelompok Surabaya 02, KKN untuk Surabaya non-reguler 2022-2023. Kali ini saya akan membawakan artikel ilmiah bidang UMKM yang berjudul Pengoptimalan UMKM RW 02 menurut Pembangunan Surabaya melalui sosialisasi pemanfaatan toga dan pengolahan limbah minyak jelantah. UMKM dipilih dengan alasan yaitu bahwa UMKM berperan penting dalam perekonomian nasional. Kemudian UMKM menyediakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Sesuai data dari Kementerian Koperasi dan UMKM tahun 2019, terdapat 65,4 juta UMKM secara nasional. RW 02 menurut Pembangunan sendiri secara geografis ditunjukkan pada gambar. Tempatnya strategis yaitu dilalui oleh jalan kota yaitu Jalan Raya Manyar dan Jalan Nginden Simolo. Kondisi sebagai berikut: RT sejumlah 6, RT 1 sampai dengan RT 6, penduduk lebih kurang 800 kakak, kemudian mata pencarian sebagai buruh dan pelaku UMKM. Pengoptimalan UMKM dipilih dengan alasan yaitu satu, kontribusi perekonomian. Kota Surabaya sebagai kontributor nomor 1 untuk UMKM dan koperasi tahun 2019 berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur tahun 2019. Kemudian kader UMKM RW 02 menurut Pembangunan sebenarnya sudah punya program kerja namun belum bisa merealisasikan, yaitu berupa pemanfaatan toga menjadi minuman sinom. Sehingga pengoptimalan UMKM tersebut menjadi program kerja bidang UMKM yang berupa sosialisasi dan pelatihan pemanfaatan toga serta pengolahan limbah minyak jelantah. Untuk sosialisasi atau pelatihan dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu sosialisasi produk olahan toga bagi UMKM dan Karang Taruna, kemudian pelatihan pembuatan minuman sinom bagi UMKM dan Karang Taruna, dan yang terakhir yaitu sosialisasi konsep eco-green dan pengolahan limbah UMKM dan Karang Taruna. Metode pelaksanaan dilakukan sebagai berikut, yaitu pertama yaitu persiapan, berupa persiapan narasumber yang kompeten, kemudian bahan-bahan pelatihan yang dibutuhkan, dan peserta sosialisasi atau pelatihan. Yang kedua yaitu pelaksanaan sosialisasi atau pelatihan. Dilakukan melalui ceramah oleh narasumber yang kompeten, kemudian dilakukan pengukuran hasil melalui kuesioner baik sebelum maupun sesudah acara. Selanjutnya nomor 3 yaitu pengolahan kuesioner, menyajikan kuesioner yang sudah dilaksanakan pada saat pelaksanaan menjadi tabulasi data dengan menyertakan rata-rata tiap pertanyaan dalam kuesioner. Kemudian yang keempat yaitu analisis kuesioner. Di sini dilakukan deskripsi hasil dengan membandingkan kuesioner sebelum dan sesudah pelaksanaan sosialisasi atau pelatihan. Kemudian membahas hasil dan pelaksanaan. Poin pertama yaitu persiapan dan pelaksanaan sosialisasi atau pelatihan. Sosialisasi produk olahan toga dengan narasumber Ibu Ririn Hidayati, analis kesehatan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, membawakan materi pertelaan tanaman, dosis atau takaran pengukuran, alat-alat yang digunakan, dan cara pengolahan. Ini foto kegiatan. Kemudian yang kedua yaitu pelatihan pembuatan minuman sinom dengan narasumber Ibu Neneng Apriani, seorang praktisi dari industri kecil dan menengah Malang, membawakan materi pengenalan daun asam Jawa, manfaatnya, komposisi bahan pembuatan minuman sinom, peralatan yang digunakan untuk memasak, dan cara membuat minuman itu sendiri. Ini foto kegiatan. Dan ini produk minuman sinom yang dihasilkan. Dan kemudian sosialisasi yang ketiga yaitu sosialisasi konsep eco-green dan pengolahan limbah UMKM. Dengan narasumber M. Gufron Hakim, seorang praktisi pengolahan limbah, dan beliau seorang CEO CV Agro Hidro Lestari Surabaya.
materi yang dibawakan yaitu pengenalan limbah domestik, pengolahan limbah domestik, dan pengolahan jelantah menjadi sabun cuci tangan dan lilin aromaterapi. Ini foto kegiatan. Dan ini adalah produk sabun cuci tangan yang dihasilkan. Ini adalah lilin aromaterapi. Setelah pelaksanaan tadi, menginjak yang kedua yaitu pengolahan kuesioner. Kuesioner sebelum dan sesudah acara pada batin atau pembuatan minuman sinom itu terdiri dari 5 pertanyaan seperti ini yang dikodekan dari P1 sampai dengan P5. Kemudian pada sosialisasi konsep eco-green dan pengolahan limbah sebanyak 5 pertanyaan dengan kode Q1 sampai dengan Q5. Dari kuesioner didapat nilai rata-rata untuk pelatihan pembuatan minuman sinom yaitu sebelum total poin 8,79, kemudian sudah dilakukan pelatihan poinnya 10. Kemudian nilai rata-rata untuk sosialisasi konsep eco-green dan pengolahan limbah UMKM sebelum 6,21, sudah pelatihan 9,71. Dari tabulasi tersebut dihasilkan analisis kuesioner sebagai berikut. Untuk kegiatan pelatihan yang pertama yaitu pembuatan minuman sinom itu didapat peningkatan 1,21 poin atau dalam persentase 12,1%. Sedangkan untuk sosialisasi konsep eco-green dan pengolahan limbah UMKM terdapat peningkatan 3,50 poin atau dalam persentase 35%. Sedangkan simpulan dari hasil pengoptimalan kami itu sebagai berikut, yaitu bahwa sosialisasi atau pelatihan memberikan peningkatan pengetahuan dan kemampuan UMKM dan Karang Taruna. Kemampuan tersebut berupa kemampuan untuk memproduksi minuman sinom dan membuat sabun cuci tangan serta lilin aromaterapi. Kemudian dengan peningkatan tersebut diharapkan UMKM mampu berdaya saing sehingga perekonomian masyarakat sekitar juga meningkat. Demikian presentasi dari bidang UMKM. Sudah kurang lebihnya kami akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.